Oke, buat kelas 10 nak ya, untuk lanjutan materi kita tentang teori atom ya. Ini yang terakhir, namanya teori mekanika kuantum ya nak ya. Jadi kan teori sebelumnya ada namanya Niels Bohr ya, yang menyatakan bahwa elektron itu ya terletak pada kulit ya, seperti bumi mengelilingi matahari ya. Tetapi teorinya tersebut ya itu kemudian diluruskan kembali ya oleh pencetus daripada teori mekanika kuantum ya. Ada namanya de Broglie ya, kemudian Schrödinger sama si Heisenberg. Enak ya. Jadi gini ya, menjadi permasalahannya adalah bahwa elektron itu nak, kata si de Broglie ya, de Broglie itu berupa gelombang nak ya, bukan seperti bumi mengelilingi matahari, tapi berupa yang namanya gelombang ya nak ya. Makanya si Schrödinger ada nanti menjelaskan namanya persamaan gelombang ya. Oke. Kemudian ada nanti namanya teori si Heisenberg. Itulah tadi yang menyatakan bahwa elektron di dalam yang namanya suatu kulit itu belum tentu bisa dipastikan ya secara pasti ya. Jadi kalau kita bicara namanya tadi ini inti atom ya, ada elektron berupa namanya gelombang nak ya. Jadi elektron itu berada namanya suatu kulit ya. Oke, dan itu tadi tidak dapat ditentukan secara pasti. Tetapi kita berbicara peluang. Jadi peluang terbesar namanya suatu elektron ada nanti namanya orbital ya. Jadi dalam orbital nak ya. Jadi dalam kulit itu nanti ada namanya subkulit ya. Baru ada nanti namanya orbital ya. Oke. Jadi posisi elektron di dalam orbital ini nak ya. Posisi elektron dalam orbital. Orbital itu berarti kamar-kamarnya ya. Kotak-kotak, nanti Bapak jelaskan ya. Itu dinyatakan dalam 4 bilangan kuantum ya. Jadi elektron itu nak ditentukan berdasarkan 4 bilangan kuantum. Oke, yang pertama apa itu Pak? Namanya bilangan kuantum utama ya. Nanti sambil cocokkan nanti di bukunya nak ya, dibaca-baca lagi ya. Itu menyatakan elektron dalam kulit nak. Jadi sebelum ditemukan elektron, jadi elektron itu pertama kali dianalisis ternyata di dalam kulit nak ya. Makanya simbolnya lah N. Ada kulit K, L, M, dan N ya. Kulit itu pertama lah kulit K. Kalau kulit pertama berarti N-nya 1 nak ya. Ini L-nya 2, M-nya 3, N-nya 4, dan seterusnya ya. Oke, itu berarti tadi yang pertama, bahwa elektron dalam kulit ya. Baru yang kedua ya, bilangan kuantum azimut. Nah, itu menyatakan apa? Menyatakan jenis subkulit nak, ataupun bentuk orbital ya. Jadi subkulit ini nanti ada 4 ya. Untuk saat ini ya. Ada nanti namanya S, P, D, F ya. Ada namanya sub, principal, diffuse, fundamental ya. Itu berarti nanti ini nak ya simbolnya. Kalau S itu L-nya 0. Kalau kulit tadi N-nya mulai 1 ya. 0, 1, 2, 3 ya. Ingat ya, 0, 1, 2, 3. Karena rumusnya adalah L itu adalah N kurang 1. Ya, itu dia. Jadi kalau kita menentukan Pak, di dalam kulit ada subkulit ya, lihat ini ya contoh. Setiap kulit itu nilainya itulah 0 sampai dengan N kurang 1. Misalnya kulit K. Kulit K itu kan N-nya 1 ya, K itu kan N-nya 1. Oke, berarti otomatis 0 sampai dengan 0, berarti kan 0. 0 tadi apa subkulitnya? S ya. Jadi nah, di kulit K hanya ada satu subkulit, yaitu S gitu ya. Kemudian Pak, kulit yang kedua, kulit L. N-nya berapa? 2. Berarti L itulah 0 sampai dengan N kurang 1, berarti 2 kurang 1. Berarti 0 sampai dengan 1, berarti 0, 1. Berarti dalam kulit L ada 2 subkulit, 0 dengan 1. 0 tadi apa? S. 1 tadi apa? P. Berarti S dengan P ya, itu dia. Oke, kemudian kulit si M. Kalau kulit si M itu berarti N-nya 3 nak. Berarti 0 sampai dengan 3 kurang 1.
Berarti kan 0 sampai dengan berapa? 2. Berarti 0 sampai 2. Berarti 0, 1, 2. 0 tadi apa? S. 1 tadi apa? P. 2 tadi apa? D. Kan gitu dia, ya. Seterusnya. Ya, sampai nanti dengan S, P, D, F. Kan gitu istilahnya. Oke ya, itu tadi menyatakan jenis subkulitnya ya. S, P, D, F. Kemudian yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Nah, magnetik itu menyatakan apa, nak? Menyatakan posisi elektron, ordinat, ataupun orientasi pada orbital ya. Ataupun menyatakan jumlah orbital. Rumusnya apa? M itu sama dengan 2L tambah 1. Coba lihat tadi S. L-nya berapa? 0. Masukkan rumus. 2 kali 0. 0 tambah 1 berarti 1. Berarti jumlah orbitalnya berapa? 1. Nah, ini kamarnya. Satu kotak dia. Ya, dan posisinya adalah di tengah adalah 0. Baru P ya. Nah, P nanti di sini adalah L-nya sama dengan 1. Berarti M-nya berapa? Nah, masukkan di sini 1. 2 kali 1, 2 tambah 1 berapa? 3. Berarti kamarnya 3. Ya, kamarnya 3. Dan di tengah 0. Di kiri minus, di kanan plus. Nah, baru tadi D. Nah, D tadi L-nya berapa? 2. Berarti M-nya berapa? 5. Nah, inilah dia. 5 kotak dia. 0, min 1, min 2. Plus 1 plus 2 ya. Dia. Baru yang F. Nah, F tadi ya. L-nya berapa? 3 ya. Kan tadi kan S, P, D, F. Berarti M-nya berapa? Masuk tadi rumus ini. Tuh, 7. Kamarnya 7. 0, min 1, min 2, min 3. Ini plus 1, plus 2, plus 3. Berarti yang di tengah ini adalah 0 harus ya. Makanya kamar-kamar elektron itu harus ganjil ya. 1, 3, 5, 7. Baru berapa lagi? 9. Kan gitu istilahnya ya. Oke. Dengan catatan ingat, nah, setiap orbital itu maksimal terdapat 2 elektron. Di sini nanti ada 2 elektron ya. Di sini 2 elektron ya. Ini nanti ada 2 elektron ya. Nanti berapa elektron? 6 elektron maksimal ya. Berarti berapa? 10 elektron. Nah, itu nanti dia ya. Pengisiannya gimana, Pak? Nah, nanti Bapak jelaskan ya. Yang penting setiap orbital maksimal 2 elektron. Yang terakhir, nah, namanya bilangan kuantum spin. Itu menyatakan arah rotasi elektron. Nanti elektron itu kita buat tandanya ke atas panahnya searah jarum jam dan nilainya adalah plus setengah. Ke bawah berlawanan jarum jam. Berarti S-nya adalah minus setengah. Berarti pengisian elektron satu ke atas, satu ke bawah. Dan peluangnya, nak, nanti 50%, nak ya. Ini 50% ya. Ini 50%. Ini berarti 50%. Sama sebenarnya ya. Tapi kita bicara namanya aturannya. Oke. Nah, coba berikutnya lagi gini ya. Untuk yang namanya aturan pengisian elektronnya. Nah, ya, yang Bapak jelaskan tadi. Di dalam namanya pengisian elektron harus ada aturannya, nah ya. Yang pertama namanya aturan Hahn, ya. Pengisian elektron itu, nak, harus dari S-nya itu plus setengah dulu, nak. Kepalanya itu nanti harus di atas dulu ya. Nah, contoh misalnya gini ya. Ada 3 kamar. Nah, diisi dulu, nak, dari kiri dulu dia, nak. 1, 2, 3. Nah, ya. Benar. Tak boleh langsung diisi berpasangan. Ini namanya tunggal. Ini berpasangan, nggak boleh. Harus diisi dulu dia, ya. Jadi kalau nanti misalnya Bapak bercontoh misalnya nanti gini ya, ada misalnya Pak, misalnya ini ada 3 kamar. Aku mengisi misalnya 5 elektron. Berarti gini, 1, 2, 3 ya, baru ke bawah. 4, 5. Nah, gitu nanti dia, ya. Ini nanti yang benar istilahnya, pengisiannya. Makanya, nak, harus kepalanya dulu di atas semua. Di atas semua dulu kepalanya, baru mainkan dia ke bawah. Jadi sebelum diisi seluruhnya ke atas, nggak boleh lagi. Nggak boleh langsung ke bawah, ya. Kenapa salah, Pak? Karena kan ini kan belum terisi. Harusnya di atas dulu, baru dia ke bawah, ya. Oke. Baru yang kedua, larangan Pauli. Nah, kok larangan Pauli, nak? Tidak boleh, nak, satu orbital itu kamar spinnya sama. Tidak boleh kepalanya sama, nak. Seperti ini, nak. Nah, ini kan 4. 1, 2, 3, 4. Harusnya ke bawah. Ini, nak. Ini yang benar. Harus ke bawah ya. Ini yang benar. Ya. Oke. Gitu nanti dia. Ya contoh misalnya, Pak, gambarkanlah orbital elektron untuk P5. Gambarkan kalau P itu. P berapa kamarnya? Ingat ya. S, P, D, F. S itu 1 kamarnya. Kalau P kamarnya ada berapa? Ada 3. Ini berapa elektron? 5. Isi dulu ke atas.
1, 2, 3. Kan gitu ya. Nah, baru ke bawah 4, baru 5. Oke. Nah, kemudian D7. Isi dulu kamar D ini nanti ya. D itu berapa kamarnya? 5 ya. Kan SPD. Ya, S itu tadi 1, P tadi 3, D tadi 5. Berapa elektronnya tuh? 7, ini 7. Udah gambarkan ini 1 ya. Atas dulu kepalanya. 2, 3, 4, 5, baru ke bawah kepalanya nah ya. 6, 7. Oke. Nah, baru berikutnya si F. F itu berapa tadi kamarnya? Tuh, 7 ya. 7 kamarnya nak. Gambarkan dulu sini nanti 7. Ya, gitu nanti dia. Oke. Kurang 1 lagi ya, nanti dia. Oke, gambarkan ada berapa elektronnya? 6. Nah, buat aja kepalanya dulu atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini namanya elektron saat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6 ya. Itu nanti dia. Ingat, ini tadi 0, min 1, plus 1. 0, min 1, min 2, plus 1, plus 2 ya. Di tengah 0 ya. 0, min 1, min 2, min 3. Kanan plus 1, plus 2, plus 3. Itu nanti ya untuk pengisiannya. Oke, itu dulu ya video yang Bapak buat ya.